pagi. Pagi Bu. Oke, dengan Kamanda yang tadi menghubungi saya via WhatsApp. Iya benar. Oke, perkenalkan ya Kamanda, saya Ipina, saya konselor yang akan mendampingi sesi konseling Kamanda hari ini. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak ya karena sudah bersedia untuk hadir. Gimana kabarnya Kamanda? Alhamdulillah baik hari ini. Oke, baik ya. Ya. Jadi apa nih Kamanda yang membuat Kamanda datang kepada saya hari ini? Jadi alasan saya akhirnya memutuskan untuk datang ke konseling itu karena belakangan ini saya lagi ngerasa bingung nih, berat sama persiapan ujian yang sedang saya lakukan belakangan ini. Oke, jadi Kamanda mau akan melaksanakan ujian ya? Iya betul. Oke. Sebelumnya Kamanda sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah, ini pertama kali. Karena ini pertama kali, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya apa itu konseling. Oke. Jadi konseling ini seperti proses yang saat ini kita lakukan, berbicara secara tatap muka, dan kita di sini akan bercerita tentang apapun yang Kamanda rasakan. Kamanda tolong boleh menyampaikan secara terbuka, secara jujur, dan Kamanda juga tidak ada ditutup-tutupi ya. Kamanda juga di sini tenang aja karena rahasianya akan terjaga. Dan kalau nanti Kamanda lagi ada rasa kesal, marah, kecewa, Kamanda tolong tetap menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Oke, dapat dipahami Kamanda? Bisa. Saya, nanti kalau misalkan Kamanda ada yang rasa kurang nyaman atau apa boleh disampaikan ya Kamanda. Oke, kalau gitu sudah siap untuk melakukan coaching kali ini? Siap Bu. Oke, kita mulai ya Kamanda ya. Iya. Jadi apa nih Kamanda yang membuat Kamanda tuh cemas sebelum ujian? Jadi sebenarnya banyak banget nih Bu yang bikin saya cemas sebelum ujian. Pertama, tipe soal ujiannya ini tuh saya baru pertama kali ikut. Sebelumnya saya nggak pernah. Jadi saya ada cemas dari segi soalnya nanti yang keluar akan seperti apa. Apakah akan sama dengan yang saya pelajari atau saya latih. Terus kedua dari sisi preparation yang saya lakukan juga, ini tuh mendadak Bu persiapannya. Mungkin orang-orang lain yang juga ikut ujian ini pasti persiapannya mungkin dari sebulan lalu sudah latihan atau bahkan ikut les, sedangkan saya belajar sendiri aja nih dengan media-media yang ada gitu kan di internet. Terus juga yang bikin saya cemas juga saya kadang merasa kemampuan saya belum begitu mumpuni untuk soal-soal tersebut, dan saya jadi takut memikirkan hal-hal di luar kendali saya, misalnya takut nilainya jelek di bawah standarnya, atau takut nanti orang-orang yang tes juga nilainya tinggi-tinggi kayak gitu. Oke, jadi yang membuat Kamanda cemas, khawatir itu karena ini pertama kalinya nih Kamanda melaksanakan ujian ini. Iya, Terus betul. juga persiapannya Kurang matang, saya rasa. singkat ya, Iya. gerakan banget lah gitu. Terus juga soal takut susah atau gimana, dan juga Kamanda di sini tuh takut nanti hasilnya tidak memuaskan. Iya betul. Dan juga takutnya saingannya bakal jauh lebih tinggi ya. Iya, Makanya iya. Kamanda rasa cemas banget nih sebelum melaksanakan ujian ini. Oke, kapan sih kalau misalkan Kamanda tuh ngerasain kecemasan ini? Munculnya tuh kadang tuh bisa lagi waktu saya lagi ngerjainnya, lagi belajar latihan soal, atau bisa juga sebelum saya tidur gitu. Oke, jadi tuh kalau misalkan ujian soal belajar atau kadang suka datang sebelum tidur ya? Apa Iya. Biasanya nih kalau misalkan lagi kayak gitu tuh, lagi overthinking, apa sih yang Kamanda rasain? Boleh dijelaskan? Kalau yang saya rasain waktu lagi overthinking ya pasti tadi mikir kemungkinan buruk yang sebenarnya tuh mungkin ya belum tentu gitu ya Bu. Takut kayak gini kayak gitu, terus juga jadi apa ya belajarnya juga nggak fokus gitu, gampang ke distract, nggak fokus. Terus juga mungkin kadang-kadang kalau misalnya yang udah parah banget gitu ya Bu, bisa sampai nangis gitu Bu. Itu sangat mengganggu keseharian Kamanda ya. Iya betul. Seberapa sering gitu terjadi? Bisa ya, misalnya saya belajar 2 hari, di satu harinya salah satunya saya ngerasain yang gejala-gejala kayak gitu, nanti mungkin di satunya bisa ngerjain dengan fokus balik lagi, tapi nanti bisa muncul lagi perasaan kayak gitu. Saya paham banget ya Kamanda apa yang Kamanda rasain. Gak nyaman, gelisah, bahkan kadang overthinking itu kadang suka bikin kayak sedih banget, nangis, down gitu kan. Benar Bu.
Saya paham banget lah gimana rasanya ya Kamanda ya. Jadi apa sih yang Kamanda lakuin kalau misalkan Kamanda lagi sedih? Kalau saya lagi ngerasa sedih sama persiapan itu, biasanya saya suka cari mood sendiri sih. Misalnya yang tadinya pusing kan belajar, saya ganti, saya dengerin musik, atau saya main game, atau saya biasanya cari makanan atau minuman yang manis supaya ya mood saya bisa balik lagi gitu. Jadi kalau lagi sedih Kamanda memilih untuk mengalihkan ya dengan Iya, hal-hal yang benar. membuat semangat lagi, moodnya Iya. naik lagi, supaya nanti bisa ngerjain lagi nih kalau udah dalam keadaan yang lebih baik. Iya, seperti itu. Oke, jadi kadang tuh Kamanda nih niatnya mau belajar ya sebenarnya, tapi kadang harus datang lagi nih rasa-rasa khawatir, rasa-rasa cemas kayak gitu ya. Mm-mm. Saya ingin bertanya sekali lagi ya sama Kamanda nih ya. Kalau misalkan Kamanda takut nilainya akan jelek, apa sih yang Kamanda khawatirin? Yang saya khawatirin tuh pertama kan ada batas nilainya ya. Pertama kalau saya tidak melewati batas itu tentu yang nanti pengen saya ajukan pasti tertolak gitu, karena misalnya secara standar saya tidak masuk gitu. Itu juga yang saya takutkan. Sebenarnya bukan takutkan sih, tapi saya sayangkan gitu ya waktu yang saya gunakan untuk belajar, uang yang saya keluarkan untuk biaya tes tersebut itu saya merasa akan sia-sia gitu. Bahkan sebelum saya mengerjakan saya merasa udah sia-sia karena cemasnya tadi, takutnya tadi saya nggak memenuhi ekspektasi diri saya sendiri, saya takut dengan pesaingnya gitu. Padahal saya sudah berusaha sebisa mungkin untuk belajar, tapi memang nggak bisa dipungkiri itu tadi yang saya takutkan nanti ternyata pada kenyataannya saya nggak bisa mengerjakan atau ngeblank saat prosesnya gitu sih yang saya takutkan. Oke, ada hal lain? Em, Sejauh ini sih tidak ada ya untuk yang hal lain, tapi mungkin jadinya seperti progresnya di situ-situ aja gitu paling saya ngerasanya. Oke, kalau kita rangkum ya tadi apa aja yang Kamanda khawatirin, takutnya selain nilainya jelek itu Kamanda ini udah belajar banyak, kalau misalnya beda hasil itu berapa itu paling sangat disayangkan. Terus juga tadi Kamanda bilang kalau misalnya nanti Takut ngeblank waktu ngerjain karena panik. takut ngeblank karena panik dan berbagai hal lainnya, Iya. kekhawatiran itu. Nah, kalau itu berarti sering muncul dalam pikiran Kamanda. Iya betul. Kamanda kalau misalkan perasaan-perasaan itu lagi muncul, pikiran-pikiran itu muncul, apakah Kamanda ini langsung percaya hal-hal jelek itu bakal terjadi yang ada di pikiran Kamanda? Sebenarnya bisa dibilang 75% saya percaya, karena memang kadang tuh saya merasa saya tuh memang gampang minder, gampang pesimis, jadi gampang memikirkan hal-hal negatif yang di luar kendali. Jadi bisa dikatakan 75% saya percaya itu terjadi, tapi masih ada 25% yang mungkin ya pasti nggak bakal sia-sia gitu, pasti usaha nggak akan mengkhianati hasil, masih ada. Tapi sebagian besar 75% tadi lebih ngerasa percaya kalau yang buruk-buruk itu bakal terjadi, karena rasa mindernya mungkin lebih tinggi gitu ya Bu. Terima kasih ya Kamanda Iya, sudah bercerita kepada saya. Jadi kita bisa refleksikan ya bahwa sebenarnya 75% itu akan terjadi menurut Kamanda. Iya. Karena apa? Karena ketakutan itu sangat menghantui dan mengganggu keseharian Kamanda nih. Jadi Iya, betul banget. fokus gitu, dan padahal nih sebentar lagi nih ujian udah mau datang, tapi alhasil malah kayak terus berperang dengan pikiran-pikiran buruk itu sendiri gitu ya. Oke, karena pikiran-pikiran negatif itu datang, nanti kita bisa nih mengalihkan pikiran-pikiran itu dan menggantinya dengan yang lebih positif lagi. Nanti kita bisa menggunakan teknik yang namanya cognitive behavioral therapy atau CBT. Dan di sini nih kita ubah pola pikir negatif atau pola pikir yang irasional menjadi rasional, yang negatif menjadi positif. Kalau misalkan kamu bilang ini tuh nggak bisa, tapi bilanglah kamunya bisa ganti dengan bukannya gagal atau bukannya nggak bisa, tapi saya hanya perlu belajar banyak lagi. Itu contohnya ya. Oke, kalau gitu nih Kamanda, ada lagi yang ingin disampaikan? Yang ingin disampaikan
paling ini sih Bu, gimana caranya biar tadi pikiran-pikiran itu bisa kita ganti ke arah positif. Nah, tipsnya apa gitu, karena kan mungkin kalau kita sendiri susah gitu ya pengen merubah mindset itu, mungkin caranya apakah harus ada bantuan dari luar atau kayak gimana gitu, kalau yang bisa dari Ibu kasih ke saya. Nah, nanti kita akan belajar itu di pertemuan berikutnya ya, Kak Manda. Oh, baik. Ya. Kita akan mendalami tentang si beauty itu sendiri. Oke. Boleh saya tanyain, nanti kita akan jelaskan lagi, kita pelajari lebih dalam lagi supaya nantinya Kak Manda bisa benar-benar berubah nih apa yang tadinya pikiran negatif itu terus menghantui menjadi positif dan bisa semangat lagi, bisa tenang nanti untuk ujiannya. Kayak gitu. Oke. Saya akan bantu Kak Manda. Baik. Ini untuk keputusan di sini saya akan hanya membantu mengarahkan Kak Manda, Iya. dan untuk keputusannya itu tetap ada di Kak Manda sendiri. Gitu. Baik Kak Manda, hari ini saya udah tahu nih setelah Kak Manda ceritain semuanya kepada saya, apa aja yang Kak Manda rasain, apa aja yang harus saya bantu nih Kak Manda. Dan untuk Kak Manda nih, apakah nanti bersedia kalau misalkan kita ada pertemuan lagi? Iya, bersedia Bu. Oke, kalau gitu nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti kita akan jadwalkan kembali ya. Iya. Kita kasihkan kembali untuk pertemuannya kapan. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Manda. Ya, saya juga terima kasih. Kasih ya Kak Manda ya, sudah berani jujur. Iya. Dan juga semoga selama kamu ini tadi nyaman ya. Iya, nyaman Bu. Oke, terima kasih ya Kak Manda ya. Nggak salah. Oke, terima kasih banyak ya Kak Manda. Ada lagi yang ingin disampaikan? Sejauh ini tidak ada. Oke, cukup. Kalau gitu, sampai bertemu di sesi berikutnya Kak Manda ya. Baik, terima kasih banyak Terima Ibu. kasih.